Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Munzilal kitabil mubin ala nabiyyis shadiqil amin biwasitati Jibril ar-ruhul amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in nabiyyina wa rasulina Muhammadin khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran, sahabat TV 10, kita berjumpa lagi di program kita belajar Al-Quran bersama. Kali ini kita akan belajar di surah Asy-Syams. Baik, sebelum nanti kita akan menguraikan, kami akan bacakan terlebih dahulu surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah, baik, setelah kita bacakan surah Asy-Syams, kita akan lanjut untuk menguraikannya. Dari ayat yang pertama kita perhatikan wasyamsi. Wasyamsi ya. Di sini seolah kita langsung membaca huruf shin ya, wash. Ya, padahal di sana ada lam ta'rif. Maka inilah yang dinamakan idgham syamsiyah. Apa itu? Yaitu langsung masuk ke huruf syamsiyah, huruf shin. Dalam hukum lam ta'rif, karena di sana aslinya tertulis ada alif lam, yaitu al-ya, yaitu lam ta'rif. Maka idgham syamsiyah, kemudian syamsi ini mim sukun bertemu sin, maka izhar syafawi, kita baca jelas mim sukunnya. Berarti itu tidak dengung ya. Wadduhaha, wadduhaha, dhad tebalkan dan juga dhammah, maka kita pakai bibir du, kemudian dari sisi lidah makhrajnya huruf dhad itu ya, bu. Nah, seperti itu. Kita boleh pakai sisi kanan atau sisi kiri untuk naik ke rahang, ke gigi ini yang ada gigi geram ya. Kemudian boleh juga pakai kedua sisinya dinaikkan. Wa dhuhaha, ha mad tabi'i hukumnya, dan bedakan ha dengan ha. Ha itu dari tengah tenggorokan, ha dari tenggorokan, pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling jauh, yaitu aqsal halqiyah, bawah ya, seperti itu. Bersama dengan hamzah makhrajnya huruf ha, seperti itu. Kemudian ayat yang kedua wal qamari, nah, ini al qamari hanya dibaca yadhhar, dibaca jelas ya, karena bertemu huruf qaf. Kemudian qamari, ri ini ra-nya tarqiq, tipiskan karena dia kasrah. Idza talaha, ini mad tabi'i ketiganya karena fathah diikuti alif. Kemudian ayat yang ketiga wan nahari, ini langsung masuk ke nun. Maka apa itu masuk hukumnya? Yaitu idgham syamsiyah, langsung masuk ke huruf syamsiyahnya, yaitu huruf nun. Karena dia idgham masuk, maka dia bertasydid, nun bertasydid menjadi ghunnah, dibaca dengung. Kemudian nahari,
Idza jallaha ha dza laha. Ini keempatnya. Ini hukumnya mad tabi'i, dibaca panjang satu alif atau dua harokat karena dia fathah diikuti alif. Nahari, sedangkan ri ini ra tarqiq dibaca tipis karena ra-nya kasrah. Seperti itu. Dan jallaha, hati-hati ya, bukan wan nahari idza tajalla, itu ayat yang di surah Al-Lail. Sedangkan di surah Asy-Syams semuanya diakhiri dengan ha, seperti itu. Berikutnya di ayat yang keempat, wal laili idza yaghshaha, wal laili idgham syamsiyah lagi, al bertemu huruf lam. Maka secara penulisan juga dia diringkas. Lamnya tidak double. Tapi cukup alif, lam langsung ya. Lamnya langsung ditasydid. Nah, ini secara rasm Utsmaniyah, dan Al-Qur'an harus ditulis dengan rasm Utsmani, yaitu mushaf yang sesuai rasm yang sudah ditentukan berdasarkan mushaf yang ditulis di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian al-laili, lai ini ay fathah tidak sukun, kita baca lembut ya. Kita baca lembut seperti itu, lin. Idza yaghshaha dza syaha. Nah, ini mad tabi'i ketiganya seperti itu. Yaghsha, yaghsha ghain sukun. Nah, ghain sukun dia ditebalkan ya. Dan jangan sampai pada tempat-tempat yang seperti ini ianya ikut tebal, tidak ya. Jangan walaili idza yaghshaha, cukup ya. Yaghsha, yaghsha bukan yaw. Tidak perlu apalagi pakai bir. Yaghshaha, tapi yaghshaha ya-nya tipis, bukan yo ya yaw seperti itu ya. Kemudian di ayat yang kelima, was-samai idgham syamsiyah juga, al bertemu huruf sin. Kemudian ma'i mad wajib muttasil, mad bertemu huruf hamzah di satu kalimat, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Wa ma banaha, ketiganya mad tabi'i, ma naha, ini panjang 1 alif atau 2 harokat. Nah, ingat teman-teman semuanya, para pemirsa, ketika ada mad tabi'i seperti ini, kan ini cukup banyak, mulai dari 1 nanti mungkin sampai akhir surah juga banyak. Maka kita senantiasa seimbangkan atau konsistenkan panjangnya mad tabi'i. 1 alifnya harus sama, seperti apa temponya, seperti itu. Was-samaa'i wa ma banaha, ma banaha. Tidak boleh beda-beda tuh. Wa ma banaha, yang lebih pendek, tidak boleh. Wa ma banaha, tidak seimbang itu. Tapi wa ma banaha sama, 1 alif temponya sama semua. Kemudian di ayat yang ke-6, wal ardi, wal a izhar qamariyah, al bertemu huruf hamzah, al ardi, ra tafkhim karena ra sukun didahului fathah. Kemudian di juga tebal, di isti'la itbaq, huruf dhad itu isti'la maka lidah naik, dan juga itbaq tertutupnya rongga mulut. Di hanya dia kasrah ya. Dan kalau ada huruf-huruf tebal, sekali lagi hati-hati. Faraqiqan mustafilan min ahrfi, kata Imam Ibnu Jazari, maka tipiskan huruf-huruf yang dia memang huruf tipis, yang istifal gitu ya, lawannya isti'la. Mustafilan min ahrfi wa hadhiran tafkhim lafdhil alifi, dan jangan sampai kita menebalkan huruf-huruf yang harusnya tidak tebal. Wa hamza alhamdu a'udzu ihdina, Allahu, termasuk ini al-ardi, jangan sampai ikut tebal. Al-ardi, ardi, o harusnya a, wal ardi ya, seperti itu. Kemudian wa ma tahaha, ma ha ini mad tabi'i ketiganya ya, karena fathah diikuti alif. Dan to tebalkan, ha sekali lagi latihlah untuk membedakan huruf ha dengan ha ya. Nah, dengan makhrajnya masing-masing yang tadi kami sudah jelaskan. Dan di ayat yang ke-7, wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin, ini hati-hati. Naf ini fa itu makhrajnya di bibir sini ya, ujung gigi atas bertemu perut bibir. Naf, dan dia desis hams ya. Kemudian sin juga itu dia hams. Maka jangan sampai karena sifatnya sama ini kita jadi seperti ikhfa atau bahkan sampai seperti idgham. Ikhfa seperti apa samar? Wa nafsiu atau wa nafsiu langsung ke sin, tidak. Wa nafsiu, jelaskan dulu fa-nya.
Kemudian siwa. Nah, berikutnya lanjut. Siu ini tanwin bertemu huruf waw, kita baca idgham bi gunnah, masuk dan dengung ya. Siwa, ingat gunnah itu di hidung makhrajnya. Maka siu juga harus ada bunyi yang keluar dari hidung, tapi juga ada yang dari mulut. Jangan sepenuhnya di hidung atau sepenuhnya di mulut. Wa ma sawwaha, ma waha, ini mad tabi'i ketiganya. Dan hati-hati waw bertasydid ditekan ya. Sawwa, sawwa, jangan sawwaha, berikan nabr ya, seperti itu. Sawwa sebagaimana di Al-Fatihah, iya, seperti itu. Supaya menampakkan tasydidnya huruf tersebut, huruf waw, huruf ya khususnya. Kemudian di ayat ke-8 fa'alhamaha, alha, ini lamnya bukan lam ta'rif sehingga bukan idgham qamariyah, bukan idgham syamsiyah ya. Tapi dia lam fi'il. Hamaha, ha mad tabi'i, fuju mad tabi'i, raha, ha juga mad tabi'i, wa taqwaha, wa dan ha di akhir ini mad tabi'i. Sedangkan ra, fujura, ra-nya tafkhim, wa taqwa, taqo ini yang qaf sukun, qalqalah sughra, kuatkan ya, aqo, dia qalqalahnya bukan aqo tapi aqo karena qaf ini huruf tebal seperti itu. Inilah ayat 1 sampai 8 di surah Asy-Syams, dan kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya surah Asy-Syams. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita melanjutkan di surah Asy-Syams yang ayat berikutnya yaitu ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Qad qalqalah sughra dal sukun, karena dia tidak dibaca waqaf di situ maka dia sughra ya. Aflaha man, af disiskan, aflaha, hanya hati-hati ya, juga dia hams juga tapi tidak sukun. Manza, dan sukun bertemu zai ini ikhfa haqiqi, samar ya, maka langsung nunnya masih dan juga dia menuju ke makhrajnya huruf zai, di mana yaitu dua gigi ini kita tempelkan z, z. Nah, kemudian keluarlah dari situ desisan huruf zai, maka ujung lidah, makhrajnya ujung lidah bertemu gigi seri yang bawah ya, gigi yang bawah, tapi dia juga rapat ini dua giginya. Az, dari situlah keluar desisanya shafir, istilah sifat hurufnya shafir, huruf zai, sin dan shad seperti itu. Kemudian zakkaha, kaha ini mad tabi'i, fathah di alif, panjangkan satu alif atau dua harakat. Wa qad, kha sama qad ini juga qalqalah sughra, pantulkan kuat ya, khaba, kha tebal dia, kha. Man dassaha, saha ini juga mad tabi'i, kha saha di ayat 10 ini mad tabi'i karena dia fathah di alif. Wa qad khaba man da, dan sukun bertemu dal, ikhfa haqiqi juga dibaca samar dan dengung ya, dia bainal izhar wal idgham, di antara izhar manda tapi juga tidak idgham, madda tapi manda seperti itu. Kemudian kadzabat samudu, di ayat 11 hati-hati, kadzabat sa, bat di syiddah dan hapuskan dulu sifat hurufnya ta, kemudian sa baru huruf sa ya. Kadzabat samudu bi tawwaha, jangan sampai idgham masuk ke huruf sa. Kadzabat sa, bukan kadzabat sa, seperti itu. Samudu bi tawwaha, ta tebalkan bertemu ghain sukun juga tebal, bi tawwaha, waha mad tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harakat. Berikutnya di ayat 12, izimba, nun sukun bertemu ba, yaqlab ya, dibaca dengung juga yaqlab ya. Nun sukun yang awalnya bunyi nun bertemu ba maka berbunyi mim, izimba ya. Ba'atha ashqaha, hati-hati huruf sa dan shin ya. Ba'atha, sa dari ujung lidah ke gigi, shin dari tengah lidah ke langit-langit atas. Dan hati-hati juga ba'atha itu ain, ashqaha itu hamzah. Idzin ba'atha ashqaha,
Qaha mat tabi'i, panjang satu alif atau dua harokat. Lanjut di ayat yang ke-13, faqala lahum rasulullahi, faqala mat tabi'i, lahum ra izhar syafawi, mim sukun bertemu ra-nya tafkhim karena dia fathah ya. Mat tabi'i juga, lullahi, lafaz Allahnya dibaca tebal karena lafaz Allah didahului harokat dhammah. Rasulullahi, ya lamnya ditebalkan, lamnya lafaz Allah. Tapi jangan dibaca seperti wawu, Rasulullah pakai bibir, bukan, tapi ujung lidah tetap ya di lidah makhrajnya. Rasulullahi, lullahi, naqatallahi, naqatallah, nama tabi'i, tallahi, tafkhim juga lafaz Allahnya ya, karena didahului fathah. Wa suqayaha, qalqalah sughra, qaf sukun ya. Sekali lagi bukan suq tapi suqa karena qafnya tebal. Ya ha keduanya mat tabi'i, fathah di kuda alif. Dibaca panjang satu alif. Kemudian di ayat 14, fakadzabuhu, fakadzabuhu, zal bertasydid ujung lidah ke gigi. Kadza, alirkan suaranya. Bu mat tabi'i, hu fa'aqaruha, fa'ain hati-hati, qaruha, ra-nya tafkhim kan karena dia dhammah. Ruha mat tabi'i juga, ru mat tabi'i, ha mat tabi'i. Fadamdama alaihim ra, dam mat tabi'i, mohon maaf, izhar syafawi, mim sukun bertemu huruf dal ya, bertemu huruf selain mim dan ba. Kemudian fadamdama alaihim ra, him ra, mim sukun bertemu huruf ra, sama juga izhar syafawi seperti tadi karena dia tidak bertemu mim, tidak bertemu ba, maka dibaca jelas izhar, sempurnakan sifat huruf asli mim, yaitu dibaca bainiyah, ngalir tapi sedang saja, ngalir sedang, tidak perlu ngalir lepas gitu. Fadamdama alaihim rabbuhum, apa yang ngalir suaranya. Kemudian rabbuhum bi, nah barulah ini mim sukun bertemu ba, maka ikhfa syafawi namanya. Ikhfa syafawi dibaca dengung juga, mim sukun bertemu ba. Dan ikhfa syafawi itu tidak perlu kita rapatkan saja seperti biasa dari makhrajnya huruf mim. Rabbuhum bi, karena kalau kita rabbuhum bi yang tipis furja itu agak menyulitkan diri kita sendiri, dan kami diajarin guru-guru kami untuk langsung saja merapatkan sesuai makhrajnya huruf mim seperti itu. Dan ba juga dari bibir, kedua bibir makhrajnya. Rabbuhum, ra-nya fathah ya, kita baca tafkhim tebal. Bidzambihim iqlab, ya nun sukun bertemu ba, iqlab dibaca dengung juga, berbalik dari bunyi nun ke bunyi huruf mim. Dan bihim fa, izhar syafawi lagi, mim sukun bertemu fa. Dan wahdzar lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'alifi, dan hati-hati ketika mim sukun bertemu fa jangan sampai ikhfa. Bidzambihim fa him fa, him fa, diperjelas bihim fa, bukan bihim fa, him fa, itu ikhfa samar. Bihim fa sawwaha, diperjelas mimnya dulu, dialirkan suaranya dulu. Fa sawwaha, wawu tasydidnya tekankan, waha mat tabi'i, keduanya satu alif panjangnya. Wala yakhafu, la kha mat tabi'i, panjang satu alif, kha-nya tebalkan. Kemudian uqbaha, hati-hati, uqbaha ini au dipakai ain ya. Wala yakhafu uqbaha, uqa bukan uqa, itu hamzah, qafnya dipantulkan, qalqalah sughra seperti itu. Baha ini mat tabi'i keduanya karena fathah diikuti alif, dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Nah inilah surah Asy-Syams para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita bisa membacanya dengan tartil, dan jangan lupa untuk senantiasa belajar kepada guru ya, untuk datang kepada guru. Menambah dengan menonton seperti ini insya Allah akan menambah faedah, tapi tentu lebih utama kita untuk talaqi menghadapkan kepada guru, karena kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, wa ma li qiyasin fil qiraati madkhalu, tidak ada tempat untuk ijtihad dalam urusan qiraah bacaan. Karena kita harus untuk talaqi, sunnatun muttaba'ah, qiraah bacaan Al-Quran itu adalah sesuatu yang kita mengambil dari guru kita mengambil dari guru kita, jadi kita benar-benar mengambil dari bacaan itu seperti itu. Dan senantiasa kita
merindukan koreksi ketika kita menghadap kepada guru. Hakadha, mungkin ini surah Asy-Syams, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari sini, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.